Baik, saya Ariel Tahun akan menjelaskan jawaban dari UTS perpajakan saya. Soal yang pertama, Pak Aryadi merupakan karyawan pada perusahaan Jaya Selalu dengan status K3. Ia sudah kawin, mempunyai tanggungan 3 anak. Penghasilan per bulan sebesar 10 juta ribu rupiah dan membayar iuran pensiun sebesar 250. PTKP-nya sebesar 4.500.000. Hitunglah PPh pasal 21 terutang Pak Aryadi. Jadi perhitungan PPh pasal 21 adalah yang pertama gaji sebulan Pak Aryadi sebesar 10 juta ribu rupiah dengan pengurangan pada biaya jabatan menjadi 5% karena sudah ditetapkan jika gaji pada karyawan di bawah 10 juta maka hasil biaya jabatannya adalah 5%. Maka biaya 5% dikali dengan 10 juta mendapatkan hasil 500.000 dan iuran pensiun yang sudah ditetapkan oleh perusahaan sebesar 50.000 rupiah. Maka hasilnya sebesar 750.000. Yang berikut penghasilan neto sebulan sebesar 9.250.000 rupiah didapat dari gaji sebulan dikurang dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Yang berikut biaya neto setahun, yaitu 12 bulan dikali dengan penghasilan neto sebulan sebesar 9.250.000, maka mendapatkan hasil 111 juta ribu rupiah. PTKP setahun. Yang pertama untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta. Yang kedua, tambahan wajib pajak setahun sebesar 4.500.000 dan yang ketiga, tambahan 3 anak atau 3 dikali dengan PTKP-nya sebesar 13.500.000. Jadi jumlah dari PTKP setahun yaitu 72 juta ribu rupiah. Maka dari PTKP setahun mendapatkan PTKP sebesar 39 juta, yaitu penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP setahun. Yang berikut untuk mengetahui PPh pasal 21 terutang, yaitu yang perlu kita cari menghitung adalah 5% dikali dengan 39 juta, maka hasilnya 1.950.000. PPh sebulan yaitu 1.950 dibagi dengan 12 bulan, maka hasilnya 162.500. Baik, soal yang kedua, PT Jaya Selalu mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur 30.000 US dollar. Barang yang diimpor tidak termaksud barang tertentu. Yang diimpor adalah jenis barang tidak termaksud dalam barang-barang tertentu. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari faktur. Biaya masuk dan biaya masuk tambahan masing-masing 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan saat itu yaitu 1 US dollar sama dengan 15.000. Maka hitunglah yang pertama PPh pasal 22 yang dipungut jika memiliki API, dan yang kedua PPh pasal 22 dipungut jika tidak memiliki API. Maka jawaban dari nomor 2 yaitu harga faktur atau cost sebesar 30.000 US dollar, biaya asuransi atau insurance yaitu 5% tadi sudah diketahui pada soal dan dikalikan dengan 30.000 US dollar, maka hasilnya 1.500 US dollar. Biaya angkut atau freight rate 10% sudah diketahui pada soal juga, yaitu dikali dengan 30.000 US dollar, maka hasilnya 3.000 US dollar. Maka CIF atau cost, insurance dan freight rate sebesar 34.500 besar. CIF dalam bentuk rupiah yaitu 34.500 US dollar dikali dengan 15.000, maka hasilnya 517.500.000 rupiah. Biaya masuk juga sudah ada dalam soal yaitu 20%,
maka dikalikan dengan Rp517.500.000, maka hasilnya yaitu Rp103.500.000. Bea masuk tambahan 10%, sudah diketahui juga dalam soal, dikalikan dengan Rp517.000, maka hasilnya Rp51.750.000. Nilai importnya yaitu 672.700.000. Jadi untuk mengetahui PPh pasal 22 yang dipungut jika memiliki API yaitu 2,5%, karena jika memiliki API maka yang harus diketahui yaitu 2,5% dikalikan dengan 672.750.000. Hasilnya sebesar 16.818.750. Dan yang kedua, PPh pasal 22 tidak memiliki API yaitu 7% dikalikan dengan 672.750.000, maka hasilnya sebesar 50.456.250 rupiah. Soal yang ketiga, PT Riang Selalu merupakan perusahaan yang memproduksi baja, menjual hasil produksinya kepada PT Gembira Selalu senilai 825 juta dengan termaksud PPN 10%. Hitunglah PPh pasal 22 terutang. Maka jawaban dari nomor 3 yaitu DPP PPN sebesar 10% dengan nilai transaksi penjualannya sebesar 825 juta rupiah. Dengan dasar pengenaan pajak yaitu dasar pengenaan pajaknya 100 dibagi dengan 110 dan dikalikan dengan nilai transaksi penjualan sebesar 825 juta rupiah, maka hasilnya sebesar 750 juta rupiah. PPh pasal 22 yaitu sebesar 0,3% dikali dengan 750 juta rupiah, maka hasilnya sebesar 2.250.000 rupiah. Soal yang keempat, PT Jaya Selalu membayar sewa kendaraan yang dipakai untuk operasional perusahaan di dalam kota Yogyakarta sebesar 3 juta kepada Tuan Yadi yang mempunyai NPWP. PPh pasal 23 terutang. Maka cara menghitungnya yaitu PPh pasal 23 karena mempunyai kendaraan yang menggunakan kendaraan atau sewa kendaraan yaitu 15%, maka dikalikan dengan 3 juta hasilnya menjadi 150.000 rupiah. Baik, yang nomor 5, PT Riang Selalu merupakan perusahaan yang memproduksi baja, menjual hasil produksinya kepada PT Gembira Selalu senilai 825 juta rupiah, termaksud PPN. Hitunglah PPh pasal 22 terutang. Jadi cara penghitungan pada soal nomor 5 sama dengan soal nomor 3 yaitu DPP PPN sebesar 10% dengan nilai transaksi penjualan sebesar 825 juta rupiah, dasar pengenaan 100 dibagi 110 825 juta, maka hasilnya sebesar 750 juta rupiah. PPh pasal 22 yaitu 0,3% dikali dengan 750 juta rupiah, maka hasilnya sebesar 2.250.000 rupiah. Sekian dan terima kasih.